Tuhan berkata, anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan. Seharusnya mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat laut terbelah. Mereka melihat mujizat-mujizat besar. Mereka melihat orang mati dibangkitkan. Mereka melihat segala karya Tuhan. Tapi mereka untuk datang kepada Tuhan hanya berapa banyak, saudaraku? Hampir sebagian besar menolak Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 17 sampai dengan 24, apa yang disampaikan kebenaran di sini. Lukas pasal yang ke-17, pasal 23 ayat 17 sampai 24. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Nah, bangsa Israel menolak kehidupan. Bangsa Israel menolak kebenaran. Bangsa Israel menolak Tuhan. Ini aneh. Ini ironis sekali. Satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Satu bangsa yang melihat kebesaran Tuhan. Tapi justru mereka menolak Tuhan. Jadi nggak main-main, saudaraku. Ini pertempuran yang sangat ganas. Karena iblis benar-benar tidak ingin manusia itu hidup. Terus? Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Iya, Barabas ini masuk penjara karena pemberontakan, karena dia membunuh banyak orang. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apakah yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Dengan berteriak, dengan mendesak, dengan menuntut. Apa yang mereka katakan? Salibkan Tuhan. Salibkan Tuhan. Salibkan Tuhan. Anda lihat bagaimana kekuatan racun setan yang masuk di dalam manusia. Suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Ini tidak diperhitungkan manusia. Manusia cuma tergila-gila dengan mujizat. Saya tidak katakan salah. Mujizat itu hak paten orang Kristen. Hak paten setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Anda mesti lihat, ada yang lebih penting yang Anda harus lihat di situ. Bagaimana ganasnya setan menyerang manusia. Orang yang seharusnya dipilih Tuhan, orang yang seharusnya bersyukur dengan kehadiran Tuhan, tapi justru mereka melawan Tuhan. Racun setan masuk di dalam hidup mereka. Tidak main-main, saudaraku, pertempuran di dalam roh ini. Nah, kalau sudah model seperti ini, bangsa Israel akan kemana? Mereka akan terhilang semuanya. Mereka akan terhilang semuanya. Kita baca dulu ulang tadi ayat yang terakhir. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Iya, akhirnya mereka menang. Siapa yang menang di sini? Bukan orang Israel, tapi kuasa kegelapan. Jadi Anda tidak main-main loh. Anda jangan salah perhitungan. Ya, saya bukan menakut-nakuti, enggak. Sekali lagi saya tidak membesarkan kuasa kegelapan. Saya sedang menelanjangi supaya dengan adanya mengerti tentang ini, kita menjadi tahu persiapan apa yang kita harus siapkan. Jangan kita kalah terus. Jangan kita jadi perkedelnya iblis. Setiap kali kita dihajar, kita babak belur, kita tidak berdaya. Bahkan akhirnya kita nanti berpihak kepada setan. Ini lihat nih bangsa Israel. Mereka dikuasai setan. Mereka menang dengan teriakan mereka. Salibkan Tuhan. Salibkan Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan. Kami ingin Barabas. Anda tahu Barabas siapa? Barabas itu pembunuh. Kematian yang diinginkan manusia. Begitu jahatnya setan ini. Karena Yohanes 8 ayat 44, saya ulangi katakan kepada Anda, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula.
kematian terus berkemenangan di dalam kehidupan orang Israel. Apakah kematian ini juga berkemenangan di dalam kehidupanmu? Selama engkau tidak bergairah dengan Tuhan, selama engkau setengah-setengah dengan Tuhan, selama engkau hanya 75% dengan Tuhan, Anda sementara berada di medan kematian. Dan kematian lebih kuat masuk di dalam hidupmu. Dan jangan pernah berkata, satu ketika Anda akan rest in peace. Tapi kalau Anda bangkit, kalau Anda keluar, dan Anda maju, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Anda adalah orang yang beruntung, sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa di surga. Bangsa Israel, siapa mereka? Mereka digerakkan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang seharusnya menjadi penyambung lidah Tuhan, orang-orang yang seharusnya begitu melekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Salah perhitungan kan? Ngeri loh. Jangan Anda berpikir bahwa kalau sudah jadi pendeta, nanti sudah mau sampai di kerajaan surga. Anda keliru. Perang, bos. Selesaikan dulu pertempuran ini. Apalagi yang berkata, anugerahnya sekali diselamatkan, tetap selamat. Ini lebih konyol lagi nih. Ini lebih ciloko lagi model-model seperti ini. Kita diselamatkan secara gratis. Itu pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Tapi ingat, setelah diselamatkan, kaki kita belum pindah ke surga. Masih ada di dunia yang jahat. Itu sebabnya Anda harus bertempur melawan kekuatan kuasa kegelapan. Karena iblis tidak pernah rela manusia menerima kehidupan. Iblis ingin membunuh. Iblis ingin mematikan. Iblis ingin membuat semua manusia masuk tanah dan masuk ke lubang maut. Terus kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu keinginan iblis. Dan dia sama sekali tidak ingin manusia hidup. Kita perhatikan apa yang terjadi. Gereja mula-mula, berapa lama mereka bisa bertahan? Terjadi kegerakan yang luar biasa. Lewat tangan Petrus berapa banyak orang mati dibangkitkan. Lewat tangan Paulus berapa banyak orang mati dibangkitkan. Tapi saya ingin beritahu Anda, pelayanan yang luar biasa ini hanya bertahan satu generasi. Begitu rasul-rasul dipanggil Tuhan, gereja tidur semua. Kenapa? Karena kalah di dalam medan pertempuran. Ini karena apa? Karena generasi selanjutnya tidak punya persiapan yang baik. Generasi yang selanjutnya tidak menggunakan selengkap senjata Allah. Mereka pikir jadi orang Kristen itu sudah cukup. Mereka pikir jadi orang Kristen, apalagi kalau sudah lihat sedikit mujizat, mereka pikir sudah akan sampai ke tanah Kanaan. Mujizat yang pernah dilihat oleh bangsa Israel itu laut terbelah. Itu bukan tangan manusia. Itu karya Tuhan secara adikodrati. Bahkan makanan diturunkan dari surga secara langsung. Tidak pakai koki, saudaraku. Diturunkan dari surga kepada bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi mereka? Yang keluar, generasi yang keluar dari Mesir, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena iblis tidak pernah suka dengan kehidupan manusia. Jadi jangan main-main, saudaraku. Pertempuran yang kita hadapi, ini pertempuran yang sangat mematikan. Kalau Anda tidak bangkit, kalau Anda tidak bersiap dengan apa yang Tuhan inginkan, kalau Anda tidak seirama dengan Tuhan, kita akan kalah, kita akan terhilang. Saudaraku, masih banyak yang saya akan jelaskan, tapi waktu kita terbatas. Kita akan dengarkan dulu beberapa informasi yang kita perlu sampaikan. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, Miracle of Christ mengadakan ibadah di setiap hari Minggu jam 10 pagi di Hotel Sol Marina, Jalan Raya Serpong, kilometer 7, 500 meter dari Bundaran Jam Alam Sutra. Saya ulangi, Miracle of Christ mengadakan ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi di Hotel Sol Marina, Jalan Raya Serpong, kilometer 7, 500 meter dari Bundaran Jam Alam Sutra. Bagi Anda yang butuh informasi, silakan hubungi di PIN BlackBerry 2979B275. Di PIN BlackBerry 2979B275 atau di nomor SMS 0852 1247 5667. Di nomor SMS 0852 1247 5667. Info selanjutnya kunjungi di website kami di www.yusufmoc.com.
Saya ulangi, di www.yusufmoc.com. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di program selanjutnya di Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.